payudara selalu menjadi momok yang menakutkan bagi kaum wanita setelah kanker serviks. Karena payudara merupakan organ terpenting pada tubuh wanita yang bisa membuat wanita terasa lebih sempurna. Penyebab terkenanya kanker payudara bisa disebabkan karena gaya hidup yang tidak sehat, hormonal, atau justru akibat faktor lingkungan. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, tahukah Anda bahwa kanker payudara bukan penyakit warisan? Namun ada gen tertentu yang meningkatkan seseorang bisa terkena penyakit ini. Maka gen ini pula yang bisa diturunkan kepada generasi penerusnya. Seperti misalnya seseorang yang sudah terkena kanker payudara stadium 1 merupakan kanker payudara stadium awal. Hal ini adalah kondisi adanya benjolan kanker pada payudara yang berukuran 2 cm atau bisa juga lebih kecil. Benjolan tersebut masih belum menyebar ke kelenjar getah bening di bagian ketiak. Nah, pemirsa Ayo Hidup Sehat, ada baiknya kenali ciri-ciri kanker payudara sejak dini, seperti misalnya munculnya benjolan di area payudara ataupun adanya perubahan kulit pada payudara Anda. Ingin tahu lebih lengkap tentang hal ini? Berikut penjelasannya bersama dokter di Ayo Hidup Sehat. Waduh, ini ternyata kanker payudara itu juga mengincar pria. Bener bisa seperti itu, Dok? Iya, kalau ditanya ngincer banget mungkin nggak juga karena kejadiannya jarang. Tapi kalau ditanya bisa apa nggak, bisa banget. Apa tuh, Dok, gejala-gejalanya, Dok? Gejalanya sebenarnya sama aja dengan yang perempuan. Tapi kalau perempuan kan memang ada payudara ya. Jadi mungkin kalau ada benjolan nggak terlalu terasa gitu. Tapi kalau laki-laki ada benjolan kecil aja pasti tahu kan. Iya, betul. Mas Indra gitu kan ya. Rata gitu. Tiba-tiba ada benjolan secuil gitu pasti berasa. Betul. Jadi memang untuk deteksi dini laki-laki mestinya lebih mudah dibanding perempuan. Itu harus diapain dulu, Dok? Mungkin gejala-gejalanya, kemudian juga awalnya tuh seperti apa sih, apa yang harus kita cek gitu, Dok? Untuk laki atau perempuan? Laki-laki dulu deh, Dok. Laki. Kan gitu, Mas, laki-laki ini bapak-bapak di rumah mungkin ya, lagi gini kok sakit ya dada saya gitu, Dok, mungkin kan? Iya, kalau laki-laki sebenarnya ya tadi ya cenderung lebih mudah karena ada benjolan. Kalau perempuan kan memang memeriksa, diminta untuk rutin ya, periksa payudara sendiri. Kalau laki-laki mungkin agak aneh ya kalau sering gitu meriksa gitu kan aneh ya gitu. Tapi kalau teraba kecil kelihatan aja, nah itu sebaiknya kalau laki-laki itu tidak biasa harus bawa ke dokter dan biar dilihat pakai USG atau pakai, tapi gejala pertamanya pokoknya benjolan dulu. Ada benjolan? Iya. Sebesar apa biasanya, Dok, benjolan itu? Biasanya tergantung kesensitifan seseorang juga. Kalau ada orang yang baru kecil udah berasa, dia udah langsung ke dokter. Tapi ada orang yang dicuekin udah besar baru ke dokter, itu kan juga ada. Betul. Tapi kalau laki-laki sekecil apapun benjolannya itu sebaiknya harus segera dikonfirmasi. Ini benjolan yang ke ganas atau yang ke jinak. Nah, soal takutnya biasanya disangka jerawat atau bisul gitu. Kan aneh ya kalau di sekitar payudara mestinya bisul juga tidak biasa ya gitu. Gitu ya, Dok, jadi kalau laki-laki ada kayak gitu, apalagi disertai tadi ya nyeri, rasa panas di situ, kemudian keluar cairan dari puting susunya gitu. Ya laki-laki mestinya tidak ada cairan apapun ya gitu. Jadi keluar seperti itu, kemudian ada luka di pinggir-pinggir itu udah langsung curiga deh mestinya. Baik, Dok. Nah ini mungkin ada yang berhubungan nih, mitos atau fakta nih, Dok. Katanya kalau misalnya sering menggunakan deodoran itu memicu akan kanker payudara. Mitos atau fakta, Dok? Mitos. Ini sering sekali ditanya nih ya. Jadi mungkin karena dekat dengan payudara ya, ketiak payudara gitu. Enggak, sama sekali tidak. Itu enggak ada hubungannya. Ya yang ada hubungannya banyak ya faktor resiko gitu. Tapi deodoran ini bukan salah satu. Masih agak apa namanya? Nggak ada hubungannya sama sekali ya. Agak jauh sama payudaranya ya, Dok. Gitu. Walaupun deket banget pakai deodorannya di sini juga tetap aja enggak kok. Oh gitu. Oke, ini nih, Dok, ini buat perempuan nih, Dok. Ini kalau misalnya pakai bra berkawat, apalagi kalau misalnya dipakai pada saat lagi tidur, ini katanya memicu kanker payudara. Mitos atau fakta? Ya, ini pernah dibahas juga sama teman-teman kita yang staf dari hematologi onkologi. Kenapa pertanyaan itu sering sekali muncul gitu ya? Tapi ya namanya juga awam ya, mungkin mendengar dari berita dari mana-mana. Saat inilah kita saatnya untuk meluruskan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan kanker payudara. Oh, jadi mitos. Jadi Bunda nanti pas bobo boleh ya dipakai ya, Bunda ya. Sebenarnya mau kan apa namanya? Untuk penyangga ya. Buat penyangga gitu. Itu bagus sih, Dok, untuk penyangga itu, Dok, sebenarnya, Dok. Sebenarnya kalau tidur sebenarnya ngapain disangga ya kalau lagi tidur ya? Iya benar juga ya, Dok ya. Tuh, jangan ditangkap kalau gitu. Nanti ayah aja yang nyangga ya. Kok nyambungnya ke situ? Baiklah. Oke.
Nih lanjut nih dok, Ya. ini katanya nih dok, kalau misalnya sering konsumsi kafein, ini meningkatkan resiko kanker payudara. Mitos atau fakta dok? Mitos ya. Oh, Jadi mitos ya juga. mitos karena pada kafein itu memang kecenderungannya justru lebih ke kardiovaskular, ke jantung ya. Gitu. Karena dia akan meningkatkan denyut jantung Ya. gitu ya. Tapi kalau yang langsung kafein itu meningkatkan kanker payudara sih rasanya penelitiannya belum pernah ada yang benar-benar bilang kalau minum kafein atau kopi atau teh ya itu ya sekian gelas itu akan jadi kanker payudara berapa persen. Rasanya sih enggak. Kadang kan laki-laki juga banyak minum kopi. Iya. Betul. Perempuan juga ada yang minum kopi. Istri Iya, saya juga iya. suka tuh minum kopi. Iya. Iya, dan gitu. itu Jadi kalau nggak ada ya? misalnya nyerinya, tapi kalau misalnya dibandingin sama nyeri lain nih dok, misalnya laki-laki itu kanker payudara sama penyakit jantung dok, itu kan mungkin lokasinya sama, tapi nyerinya pasti beda kan dok? Iya, iya, Itu seperti betul. apa dok bedanya? Kalau ini terlepas laki atau perempuan ya, kalau yang namanya sakit jantung itu nyerinya mestinya sebelah kiri ya. Kalau payudara bisa kanan kiri, Yang kiri, gitu ya. ya. Dan kemudian kalau yang namanya nyeri jantung itu spesifik ya, seperti ditusuk, seperti ditindih. Nah, itu kayak gitu rasanya. Kemudian menjalar ke lengan kiri, ke dagu, ke belakang itu rasanya sih lebih pas untuk ke jantung. Tapi kalau untuk yang kanker payudara, ya nyerinya di tempat yang benjolan itu. Oh, jadi nggak menyebar kemana-mana, hanya di Tidak, situ aja? di Oke. situ dan memang nyerinya ya kadang terasa nyeri, kadang terasa panas gitu. Bukan seperti ditusuk atau ditindih, beda. Oh, jadi hanya nyeri dan panas aja gitu ya dok? Nyeri, panas atau perih, kadang-kadang cuma bilang kayak nyelekit-nyelekit gitu ya gitu. Dan itu bisa ditunjuk nyerinya tuh di situ gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya saya ya di rumah kadang-kadang istri saya juga suka gitu tuh. Ini makanya aku agak sedikit bingung nih gitu kan. Harusnya tuh yang dilihat atau diperiksa tuh daerah-daerah mana sih dok sebenarnya kayak gimana? Kadang-kadang kita kalau wanita mau haid itu juga terasa agak pegel, agak disenggol juga lebih sensitif gitu ya. Itu beda ya. Kalau itu tuh seluruh payudara. Itu seluruh payudara terasa kencang gitu ya, karena memang itu faktor hormonal dan itu disenggol di mana aja rasanya memang agak pegel. Gitu. Tapi kalau yang kanker payudara, tumor payudara itu spesifik di tempat yang ada benjolannya. Baik. Jadi tidak seluruhnya dan itu terus-terusan, nggak ada hubungannya dengan menstruasi. Oke, baik. Soalnya memang istri saya gitu, hilang timbul gitu. Iya. Tapi kan kadang-kadang saya juga apa ini gitu, kadang suka takut gitu loh dok. Ya. Tapi seperti tadi saya udah akhirnya ngerti nih dok. Terima kasih dok. Kalau sakit ya tinggal diraba aja, ada benjolannya Ya. apa enggak nih gitu. Baik. Oke, nah dok, selain itu nih ada juga yang dipercaya oleh masyarakat, katanya kalau misalnya paparan radiasi dari handphone misalnya itu bisa memicu kanker payudara dok, mitos atau fakta? Tadinya saya pikir paparan radiasi, kalau radiasinya benar, Iya. iya. Tapi kalau radiasi handphone tidak. Oke, jadi radiasi yang seperti apa nih dok? Radiasinya, Itu maaf, mitos ya ternyata ya. sorry, Ya, silakan dok. boleh ya? Duh, minum dulu dok. Oke, jadi sekali lagi pemirsa ya, kalau paparan dari handphone ya, radiasinya itu tidak menyebabkan kanker payudara. Iya. Sekali Tidak, lagi, itu tidak, mitos itu ya. mitos, Oke. iya. Jadi Apalagi- radiasi apa tuh dok berarti dok? Iya, yang dimaksudkan radiasi tadi itu adalah misalnya orang yang radioterapi ya. Dulu misalnya pernah ada kanker, kemudian diobati dengan radiasi. Nah, itu bisa di kemudian hari. Atau radiasi yang kayak waktu dulu di Jepang tuh kena bom atom itu kan radiasi juga. Betul. Nah, itu juga merupakan faktor risiko untuk kanker. Sebenarnya kanker untuk secara umum, bukan hanya kanker payudara. Itu maksudnya jadinya akan membesar atau gimana tuh dok kalau Nggak, terkena jadi- radiasi tersebut? Jadi mungkin dapat Mungkin dapat kanker, akan bisa terjadi kanker begitu. betul sekali. Jadi misalnya dia tidak ada keturunan di keluarganya nggak ada, tapi dia pernah terkena paparan radiasi, pernah tinggal di Jepang pas di bom itu misalnya. Nah itu dia bisa suatu saat bisa terkena. Gitu. Jadi kalau kanker. misalnya paparan radiasi seperti apa yang deket-deket kita tuh seperti apa dok? Kalau itu kan mungkin bom atom ya gitu kan. Udah lama banget jarang-jarang gitu. Kalau ya. yang sekarang yang deket-deket dengan kehidupan kita saat-saat ini dok, kira-kira radiasi apa yang kita harus cegah gitu istilahnya? Kan sebenarnya yang hal-hal seperti itu juga sudah diantisipasi oleh orang-orang ya. Jadi memang mestinya sih tidak akan ada radiasi yang membahayakan orang banyak gitu. Kecuali untuk pengobatan tertentu. Nah, untuk pengobatan kemoterapi atau ya misalnya radiasi gitu. Nah, itu kan memang harus besar. Kadar radiasinya memang harus besar, tapi kan itu dilindungi, misalnya di kamar yang tertutup atau dilindungi pakai kertas hitam supaya radiasinya nggak kena orang banyak gitu. Jadi kalau ditanya tempat-tempat umum ya nggak bakal ada. Nah, tapi ini soalnya ada fakta dan mitos juga nih dok, apa namanya, tinggal di dekat-dekat sutet rumah ya, ya, itu tegangan listrik tegangan ya. listrik seperti Ya. itu juga bisa menyebabkan katanya. Tidak,
Oh tidak, itu Tidak. mitos. Iya, mitos. Oh, Karena oke. kan itu bukan radiasi ya. Iya. Itu listrik Iya. gitu. Jadi beda lagi. Beda dan itu bukan radiasi itu ya. bukan. Karena Jadi kan itu banyak tidak. yang bilang juga kadang-kadang takut aduh tinggal di sutet gitu kan. Listriknya tegangannya tinggi sekali. Takut kesetrum iya. Oh, Kalau oke. Tapi bukan takut kanker lagi main payudara. layangan kesetrum iya, tapi kalau untuk radiasinya tidak. Baik. Jadi ini mitos. Oke, nah dok ini kebetulan nih kalau misalnya kemarin kan kita sempat turun ke jalan nih, ada ibu-ibu nih yang nanya soal kanker payudara. Ini katanya anaknya umur 13 tahun, itu ada benjolan dok, tapi mungkin itu masih pubertas atau gimana dan dia takut kalau itu benjolannya mengarah ke kanker payudara. Jadi gimana untuk bedakannya dok? Iya, memang kalau dari data-data ya yang namanya kanker payudara itu biasanya yang sudah agak berumur. Kalau yang masih anak-anak kemungkinan besar ya tumor bisa, tapi tumornya jinak. Jadi tumor tuh ada dua, tumor jinak dan tumor ganas. Nah tumor ganas ini yang kita sebut kanker. Kalau yang masih anak-anak ya kemungkinan besar sih itu yang tumornya jinak. Itu rata-rata dari umur berapa sih dok yang bisa terkena kanker payudara tersebut? 50 ke atas lah kira-kira. Oh 50 ke atas. Ya, Jadi ya 40-50 ke atas deh. Oh 40 sampai 50 ke atas gitu udah harus waspada di umur-umur tersebut itu Ya, ya. makanya sudah langsung begitu umur-umur, bahkan dari umur 30-an pun kita sudah diminta untuk sadari. Periksa payudara sendiri, itu sudah dianjurkan. Baik. Terima kasih dok atas sarannya, atas tipsnya tadi juga ya. Sama-sama. Kita paling tidak harus sadari tadi ya, Ya, periksa betul. payudara sendiri. Ya, laki perempuan. Laki-laki perempuan. Baik, terima kasih dok. Oke. Nah berikutnya nih ada tayangan yaitu 6 negara dengan penderita kanker payudara terbanyak. Coba kita lihat tayangannya.